Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, siksa kubur merupakan azab bagi manusia yang berbuat dosa semasa hidupnya. Setelah mengalami sakitnya sakaratul maut, manusia pendosa masih akan menghadapi azab yang teramat pedih di alam kubur. Siksa kubur telah disebutkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah pada Quran Surah Al-An'am ayat 93, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Siksa kubur adalah hal pasti bagi mereka yang sudah Allah panggil dengan ketentuan amal buruk yang dikerjakan selama masa pengabdiannya di alam dunia. Siksa kubur tidak bagi mereka yang baik amalnya selama masa hidupnya di dunia. Ada sebuah kisah dari Rasulullah. Beliau menceritakan bahwa jenazah ketika dikebumikan akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci dan lain sebagainya di dalam kuburnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai kiamat adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi hari dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 45-46. Adapun dalil dari as-sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu bohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut dan terhindar dari siksa kubur. Untuk itu, agar kita mengenal lebih jauh tentang jenis siksa kubur atau azab kubur, kita harus lebih memahami dan dapat menjadikan gambaran
bagaimana keadaan kita kelak saat berada di alam kubur. Berikut ini adalah jenis-jenis siksaan atau azab kubur. Yang pertama, diperlihatkan pemandangan neraka. Seseorang yang sudah melewati sakaratul maut, saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, pintu neraka dibuka kepadanya hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Yang kedua, dipukul dengan palu dan besi. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini?' Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu.' Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Ketiga, alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seorang yang dikenai azab terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadis sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Kubur seorang yang durhaka kepada Allah Ta'ala tidaklah sekedar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Pertahankan hawa nafsunya untuk membunuh orang lain lewat santet gitu. Betul. Biarkan mbah itu mati karena Allah, bukan karena ilmunya. Mbah perbanyak istighfar, perbanyak sholawat saya gitu mas. Tapi alhamdulillah mbahnya mau nurut sama saya. Berarti tobat ya? Iya, tobat mas. Tobat tapi masih sakit. Masih sakit mas. Iya. Karena gini mas, orang punya ilmu santet, iya, ya, itu sulit diprediksi loh mas. Oh gitu. Karena orang berilmu santet, sholatnya itu lebih bagus daripada orang yang tidak punya ilmu santet. Dadar. Geranda zaman dulu kan bukan seperti sekarang pakai stainless atau apa, kayu ya. Bambu toh. Bambu. Buat mendadak, makanya lama prosesnya. Ya kan? Iya. Buat mendadak itu loh mas. Itu loh mas ya. Yang namanya geranda itu. Iya. Terbakar. Ini nyata. Terbakar kan ya, namanya orang sebagian yang mungkin ya takut dengan sambaran petir. Kalau saya kan tetap dengan pendirian saya. Seandainya saya mati kena petir waktu itu karena memikul jenazah itu, iya, saya yakin matinya saya itu mati syahid mas. Ini pripun Mbah nganu ya, banyak cerita kan santet. Sebagai orang Banyuwangi itu di Indonesia kan terkenal Banyuwangi santet. Ini mumpung saya ketemu dengan Mbah yang asli Banyuwangi, daerah Hitanan.
pasti banyak tahu tentang santet. Ini bisa diceritakan dah. Untuk santet kan saya pernah cerita itu banyak jenis santet. Nah, kalau menurut Mbah, Eh, santet yang paling ganas itu santet apa? Yang gimana itu? santet ini terkenalnya Banyuwangi. Iya betul. Nah, Aku sebenarnya kasihan Mas. kasihan sama siapa? Sama orang Banyuwangi, Kenapa? termasuk saya sendiri. Iya. Karena setiap orang menyebut kalau sudah bicara tentang santet, Iya. santet Banyuwangi, santet Banyuwangi, ya kan? Iya. Padahal santet itu banyak. Hmm. Ada santet Using, Ya. ada santet Thailand, ada santet Tanah Melayu, terkenal gue. Ada santet Janur Ireng. Iya. Pada umumnya janur kan hijau Kuning. atau kuning. Iya. Kalau hijau bukan janur namanya, ya kan? Daun. Ya. Terus ada santet pring sedapur. Ngerti gak maksud pring sedapur? Pring sedapur ya Mas ya. Orang itu satu rumah itu mati semuanya. Oh, iya. Itu pring sedapur, hati-hati loh. Kalau orang sini bilangnya gereng, kalau orang lain itu di daerah lain itu Pring. gereng itu pring, ada yang juga barongan. Barongan Ya. pring atau bongkotan Ya, pring. itu kan satu Ya, keluarga kan. itu kalau menurut orang sana itu pring sedapur Mas. Pring sedapur. Jadi santet itu jenisnya banyak. Ada tenung. Ya. Kalau tenung itu Mas pakai telur. Hmm. Kalau banaspati pakai api. Jadi banyak. Jadi jangan asal nyebut santet Banyuwangi, santet Banyuwangi. Berarti santet bukan hanya di Banyuwangi ya. Bukan Di Mas. daerah lain pun banyak. Ada. sekali. Jadi jangan nyebut-nyebut orang Banyuwangi ahlinya nyantet, enggak Mas. Tapi kan terkenalnya sana, soalnya Terkenalnya. dulu pernah ada kasus pembantaian dukun santet. Tahun 98. seputar itu, Pak. Ya, Berarti tahun 98. ya, Itu kita- gini Mas, ceritanya itu ya. Iya. Saya akan menceritakan yang sesungguhnya kejadian itu ya. Itu lain dulu Mbak. Saya ingin Yang mengupas mana? tentang santet dulu lah. Bahas santet. Ya, santet itu seperti apa lah. Yang jenis. paling ganas, Ya, boleh yang paling ganas boleh. apa yang Menurut sedang? Mbah, ya. Karena santet itu macamnya banyak. Ada santet sekarang dilakukan, sekarang mati orang itu. Itu yang paling ganas. Terserah Mbah, ini diceritakan yang paling ganas atau semuanya diceritakan boleh. Gitu. Ya. Masnya siap? Siap untuk belajar, untuk pengalaman lah. Pengalaman. Baru tahu. Ya. Kalau ilmu santet jujur Mas ya, Iya. saya tidak punya. Kalau ilmu santet. Tapi kan pastinya sebagai orang Tahu. daerah timur Tahu. tahu. Wah. Ya. Gimana Walaupun ini? saya tahu caranya menyantet, ya kan? Ya. Tapi bagi saya anggap tidak tahu doa itu. Gitu Mas. Iya. Gimana? Gini Mas. Saya waktu itu masih dewasa Mas, belum seperti sekarang. Iya. Masih nakal-nakalnya remaja seperti apa sih? Kan Masnya mungkin ya pernah jadi remaja kan? Iya. Nah, jadi saya itu kan ada jargon Banyuwangi begini Mas jargonnya. 5.000 dapat santet. Sungguhan itu. 5.000 perak. 5.000 perak dapat santet. Sebelum tragedi 98. 98. Ya. Nah, saya waktu itu Mas masih kanak-kanak. Iya. Saya itu pernah sama seseorang tapi nggak saya mau sebut namanya. Orangnya sudah wafat Mas, sudah tahun berapa. Saya disuruh beli kemenyan. Ngerti kemenyan nggak? Tahu. Ya. Saya waktu itu dikasih uang itu 10 rupiah. Uangnya kecil, 10 perak. Iya. Kecil jangan segitu. Nah, terus saya memang suka main di rumah orang itu. Gitu Mas. Saya suka main di sana. Jadi karena kehidupan saya itu waktu itu memang makan ya kurang gitu. Lalu saya tanpa sengaja malam hari saya melihat orang itu sedang ritual ya, mungkin ya ritual itulah, santet-santet gitu Ya, ya. tetangga atau apa? Apa? Tetangga atau Tetangga. Nah, begitu Mas. Pagi harinya saya tanya. Kalau saya panggil mah Pak D gitu. Iya. Pak D, tadi malam Pak D ngapain itu kok? Bakar-bakar di belakang rumah terus tangannya gini.
ini mas tangannya. Terus matanya melotot gini. Saya melihat sendiri mas tangannya. Jadi bola mata itu seakan-akan kayak mau keluar gitu. Terus api yang keluar asap di sini kembul. Nah habis gitu mas, kamu sok tahu aja, anak kecil nggak perlu tanya tentang itu. Nggak Pak De, saya kan pengen tahu lah, siapa tahu nanti saya membutuhkan. Bener katanya, malah saya mau diajarin mas, gitu ceritanya mas. Nah begitu, setelah saya banyak ngotot yang tertentu, ternyata itu ilmu santet. Gitu, ilmu santet. Nah itu jadi diajari nggak? Atau nggak mau? Siapa? Jenengan? Mau, tapi ada syaratnya Pak De. Misalkan saya belajar tentang itu kan nyelakai orang kayak gitu. Iya, nyelakai orang mas. Walaupun saya tahu tentang dosa, tujuan saya mungkin kalau menurut masnya ketika saya belajar ilmu santet, ternyata itu ada di Al-Quran, ilmu santet. Dan di Al-Quran sampai sekarang kan ada, Al-Quran ada. Saya sudah tahu kalau ilmu santet itu memang dosa. Tapi waktu itu ngaji saya kan namanya masih remaja nakal mah nggak seberapa, nggak seperti sekarang. Waktu itu saya tanya, Pak De, tapi dosa kan? Dosa. Lalu bisa ditobatin nggak? Bisa katanya. Nah, namanya saya anak remaja, mau. Nah kemauan saya itu mas karena ada maunya. Saya mau belajar ilmu santet karena ada maunya. Nah, Pak De, misalkan saya nyantet orang, lalu orang itu misalkan untuk menyembuhkannya di mana caranya? Cara menyembuhkan ini. Nah itu yang saya cari mas. Bukan ilmu santetnya, tapi harus belajar penangkalnya, harus belajar ilmu santetnya dulu. Harus tahu ya. Harus tahu dulu. Jadi jangan asal bicara kalau saya bisa menangkal santet, tapi dia belum pernah mempelajari, bohong orang itu. Bener nggak? Iya. Jangan mengatakan pedas kalau belum memakan cabai. Jangan merasa pahit kalau belum meminum obat. Pahit katanya, tapi belum diminum. Jangan-jangan obatnya madu, manis kan? Gitu mas. Ini sepengalaman saya ya. Nah, cerita singkat ya mas ya. Setelah saya belajar ilmu itu, saya sudah hafal Pak De gitu. Sekarang saya penangkalnya. Nah, penangkalnya enggak ya? Itu yang dikasihkan itu ilmu santet jenis apa? Sing itu? Iya, yang dikasihkan jenengan. Sing dikasih saya? Iya. Itu nganu mas, janur ireng. Oh, janur ireng. Iya, janur ireng jenisnya. Jadi saya mengambil janur ya toh. Janur itu malam hari itu dipendam dulu mas. Dipendam ya kayak orang mati itu mas. Iya. Janurnya itu 7 lembar itu mas. Iya. Terus diikat 3 bagian. Jadi ujung diikat, ngikat sama tengah sama atas. Ngikatnya itu bukan sembarangan tali mas. Khusus. Pakai apa itu? Pakai apa ngikatnya? Pakai itu mas, batangnya pohon pisang tapi pisang mas. Ambil tebuknya itu. Iya, itu tebuk. Ya, ngambil itu pinggirannya tapi. Ngambilnya itu nggak boleh pakai tangan mas. Gimana? Nggak kan, kalau orang pada umumnya buat ikat kan ngambil di tangan suwe gitu. Enggak mas, ngambilnya beda. Ngambilnya itu ya tidak boleh ada yang tahu. Terus cara mengambilnya, tali khusus buat ngikat itu, itu harus telanjang bulat. Itu harus pas jam 12 malam. Nah, saya belajar mas. Untuk harinya ditentukan? Oh enggak, kalau harinya enggak bebas, bebas, yang penting pas jam 12 malam. Saya pertama mas ya, saya gigit gitu. Susah mas didapatnya. Nah setelah itu gagal kan saya. Saya tanya, nggak bisa bahasa ngambil seperti itu, saya gitu. Caranya gimana kamu ngambil? Saya langsung gigit dari atas. Jadi saya naik ke atas pohon pisang itu, kan ada papah itu kan. Nah ambil urutannya itu. Nah baru digigit di suwe gitu. Jadi saya pakai tangga pring zaman dulu mas. Ya habis gitu mas, saya diajarin itu, saya belajar lah. Terus habis gitu, Mbah, terus habis ini gimana caranya? Antara kamu bisanya dan tidak, kamu harus buktikan dulu katanya. Gitu. Yang disuruh santet itu sama mas. Siapa? Saudara kandung saya sendiri. Otomatis saya nggak mau lah. Itu untuk percobaan. Untuk percobaan. Untuk pembuktian. Iya.
Terus itu mas ya, saya diam ya, saya pulang. Oh ya mbah, karena saya tanya penangkalnya nggak dikasih tahu. Kalau belum dicoba, saya pulang ke rumah. Saya ambil pusaka, ambil keris punyanya bapak saya. Saya sembunyikan di belakang saya. Saya sudah terlanjur belajar ilmu santet. Kalau saya nyantet sama orang yang ngajarin saya tidak mungkin. Karena apa? Dia ilmunya sudah tahu. Lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Nah, habis gitu mas, saya ambil pusaka, saya selipkan di pinggang saya. Saya datang lagi. Mana udah kamu coba? Sudah mbah, nah gitu. Tapi saudaramu kok nggak sakit? Sakit mbah, gitu. Saya tahu, katanya. Berarti orang itu sakti benar. Tahu kalau di kalau ya. kena antara Kalau kena dan nggak tidaknya jujur. itu tahu mas. Padahal kakak saya itu rumahnya jauh loh mas. Bukan di kampung itu kan sudah menikah. Terus saya gini mas, saya ambil keris. Bah, saya sudah terlanjur. Saya belajar ilmu santet saya gitu. Pakai keris saya. Karena setahu saya ilmu santet kalau tidak digunakan itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Oh gitu ya? Iya mas, makanya jangan sekali-kali ya belajar. Terus Simbah itu apa mas? Dia nggak takut mas sama keris yang saya pegang. Dia hanya tertawa. Berarti dia untuk mengancam itu untuk apa tuh kok diancam pakai keris? Karena saya nggak diajarin cara mau keinginnya mau diajarin cara untuk mengobati ya? Iya, ternyata tidak. Nah, ternyata mas, orang itu tertawa. Saya tunjuk sama keris ini, dia tertawa. Mbah, saya itu sungguhan bukan main-main saya gitu. Tahan dulu, tahan katanya. Kamu nggak ngerti maksud saya katanya. Apa maksudnya mbah? Saya itu kenapa menyuruh kamu menyantet saudaramu sendiri katanya. Kenapa kamu nggak mau katanya? Ya nggak, tentu saja nggak mau mbah ya gitu. Kalau orang lain mungkin saya mau. Nah, terus simbahnya itu bilang gini mas. Seandainya orang lain terjadi seperti apa yang kamu lakukan, kamu menyantet kakaknya, terus sakit atau meninggal dunia, katanya Simbah itu tadi. Perasaan orang lain seperti itu katanya. Habis gitu mas, tapi kenapa mbah melakukan hal itu kepada orang lain saya gitu. Terus mbahnya itu diam dan meneteskan air mata sambil cerita. Kenapa mbah menangis saya gitu? Saya itu salah jalan nak katanya. Ilmu santet yang sudah saya pelajarin tidak bisa dilunturkan. Tapi mbah berjanji, yang mbah ajarkan kepada kamu itu bukan ilmu santet nak katanya. Oh gitu. Ya, melainkan itu ilmu untuk menolak santet katanya. Seandainya doa yang kamu hafalkan tadi dibacakan kepada orang itu tidak akan sakit katanya. Aku hanya ingin berbagi kebaikan katanya Simbah. Kenapa mbah ilmunya nggak dibuang saja, saya gitu kan? Saya kan langsung hati saya kasihan mas. Langsung dia cerita. Ilmu santet nak, kalau orang sudah mempelajari ilmu santet, dia tidak akan bisa membuangnya, terkecuali katanya mas. Apa mbah? Kecuali orang itu tidak menyantet orang sehingga ilmu santet itu memakan dirinya sendiri. Taruhannya cuma itu mas. Berarti menyerang dia sendiri. Menyerang dia sendiri. Tapi walaupun demikian mas, mbahnya itu panjang lebar ya, saya ceritakan semuanya ya mas. Ini saya ceritakan mbahnya itu sampai mati ya mas ya. Ya, begini mas. Allah berfirman mas. Waktu itu saya ngaji kan belum seperti saat ini mas. Namanya masih remaja kan, masih nakal kan. Ada pisang kadang-kadang saya curi kok zaman segitu. Dosa yang paling dibenci Allah yaitu dosa santet atau sihir, itu sama. Karena apa? Itu dosa syirik. Tidak akan pernah terampuni dosanya orang itu. Itu sangat dibenci loh mas. Jadi saya pesan masnya jangan sekali-kali belajar tentang ilmu santet ya. Kalau masalah masnya mau belajar ilmu tolak santet mas, saya ajarin gitu. Nah habis gitu mas, setelah saya mendengar ceritanya Simbah itu, mbah, bukankah Allah itu maha pengampun mbah saya gitu. Tapi saya sudah terlanjur. Begini aja mbah saya gitu. Mbahnya berhenti, jangan nyantet, jangan gunakan pada orang lain saya gitu. Nanti saya sendiri yang mati. Saya mati
kena ilmu santetnya saya sendiri, saya tetap ke neraka katanya. Iya. Jadi daripada saya basah separuh katanya Mas, bahasanya orang timuran kan seperti itu. Iya. Lebih baik saya basah semuanya. Tapi Mas, saya berhasil untuk membujuk Simbah itu. Tapi ya benar apa tidak, karena waktu itu saya kan nggak seberapa bisa ngaji. Begini Mbah, saya pernah mendengar dari para kiai saya gitu. Sebesar apapun dosanya orang itu, kalau orang itu bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah itu ampunannya lebih besar daripada dosanya umatnya. Kayak gitu Mas. Iya. Saya sampaikan seperti itu sama mbahnya itu. Nah akhirnya mbahnya itu menangis lagi. Kenapa mbah menangis? Seandainya kamu tahu perasaan aku setelah aku mendengar apa yang kamu sampaikan, katanya Simbah itu, saya seakan-akan itu ingin lahir lagi dari kandungan sang ibu, katanya. Dia menyesali. Jadi pesan Simbah waktu itu Mas ya, dia masih dia sehat ya. Iya. Jangan sampai belajar tentang ilmu santet katanya. Karena santet itu mudah dibelajarin, sangat mudah. Mudah Mas. Di Al-Qur'an ada. Cuman bacanya yang dibalik. Gitu Mas. Tapi suratnya nggak saya jelaskan. Cuman ada gitu aja. Nah, habis gitu Mas, Simbahnya itu sakit Mas. Nah, setelah sakit saya dengar dari orang-orang ya, namanya saya rahasiakan Mas. Iya. Inisial S. Mbak S itu loh sakit katanya. Nah, habis gitu saya main Mas, saya nyatakan sakit beneran apa tidak. Ternyata sakit. Nah, mbahnya kenapa kayak gitu? Ini mulut saya sakit katanya. Sakit karena apa mbah? Kayak gitu. Saya jujur ya katanya, saya sudah lama tidak menggunakan ilmu. Mungkin yang dirasakan orang lain setelah kena santet saya mungkin seperti ini rasanya katanya. Nah, terus saya gini Mas, mbah tetap ya, tetap walaupun keadaan sakit seperti ini, tetap mbah pertahankan. Maksud saya pertahankan bukan rasa sakitnya, pertahankan hawa nafsunya untuk membunuh orang lain lewat santet saya gitu Mas. Betul. Biarkan mbah itu mati karena Allah, bukan karena ilmunya. Mbah perbanyak istighfar, perbanyak sholawat saya gitu Mas. Tapi alhamdulillah mbahnya mau nurut sama saya. Berarti tobat ya? Iya, tobat Mas. Tobat tapi masih sakit. Masih sakit Mas. Iya. Karena gini Mas, orang punya ilmu santet, ya itu sulit diprediksi loh Mas. Oh gitu. Karena orang berilmu santet, sholatnya itu lebih bagus daripada orang yang tidak punya ilmu santet. Oh itu untuk menutupi atau gimana? Alimnya luar biasa. Iyalah, benar Mas. Sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa Mas. Orang yang punya ilmu santet nggak pelit Mas, enggak. Sholatnya luar biasa, sulit diprediksi oleh orang. Ya saya masih ingat di mana Mbah Seso di zaman para nabi dulu, ya mungkin ya seperti itulah bahasa Seso itu. Nah, tapi saya cerita tetap yang ini, saya nggak ngadikan penjaraan enggak. Ya, tetap Mbah ini ya, inisial S ini. Setelah itu Mas, mbahnya itu tetap semangat beristighfar, bersolawat, Mbahnya jangan sampai punya hati ragu, diterimakah tobat saya, asalkan yakin niat karena Allah. Allah Maha Pengampun kayak gitu Mas. Iya. Nah, habis gitu Mas, yang namanya rahasia Allah Mas ya. Mbahnya itu setelah berapa hari kemudian tuh mbahnya itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia Mas ya, namanya peringatan untuk kita belum berakhir di kematian itu Mas. Cerita singkat ya. Setelah mbah itu mati itu sekitar jam 8 pagi Mas. Musim kemarau waktu itu, kemarau panjang Mas. Tanah itu sampai pecah-pecah gitu Mas. Sigar dari wong etan. Iya. Nah, habis gitu Mas, mbahnya itu dimandiin dah. Waktu dimandiin itu Mas ya, matahari itu, teriknya matahari panasnya luar biasa. Itu sekitar jam 10 siang. Kan masih belanja, namanya orang desa kan belanja ke pasar kan jauh kan. Yang namanya hujan itu Mas ya, bukan hujan pada umumnya deras, enggak Mas. Hujan itu jarang-jarang tapi
kena kulit itu tok tok. Kepala saya tuh rasanya sampai ngeluh, pusing. Hujan itu kalau orang sekarang bisa dikatakan hujan es gitu, tapi nyatanya bukan es. Iya. Air, tapi rasanya tuh sakit mas. Padahal kemarau. Kemarau itu, kemarau. Nah habis gitu mas ya, yang namanya keluarga ya mas ya. Iya. Ya rasa malu ya ada, rasa belas kasihan sama jenazah juga ada. Habis gitu mas dikafanin dah, dikafanin, disolatin. Waktu disolatin mas ya, waktu jarak berapa meter dari musola itu belum ada tanda apa. Setelah dari rumah kurang lebih 100 meter mas, tiba-tiba petir mas, buar katanya, nyamber jenazah. Saya bukan hanya kaget mas, saya kan mikul kan. Iya. Mikul. Ya Allah saya gitu. Tapi mikul. banyak yang tahu ya. Semua orang ya tahu mas, semua orang tahu, orang sekampung sedesa tahu. Benar, saksi hidup masih ada. Iya. Masih ada. Ini nyata loh, bukan cerita karangan saya. Wong anaknya almarhum itu sekarang jadi itu mas, jadi suaminya kakak misanan saya, kakak sepupu saya, gitu mas. Nah habis gitu mas, petir itu bukan hanya di situ saja loh. Iya. Tapi nggak hujan itu sudah reda hujannya ya, hujan yang besar itu. Setelah mau nyampe lagi ke makam, sudah mendekati lokasi pemakaman. Iya. Dodar. Geranda zaman dulu kan bukan seperti sekarang pakai stainless atau apa kayu ya. Bambu toh. Bambu. Buat mendadak, makanya lama prosesnya. Ya kan? Iya. Buat mendadak gitu loh mas. Itu loh mas ya. Yang namanya geranda itu. Iya. Terbakar. Ini nyata. Terbakar kan ya namanya orang sebagian yang mungkin ya takut dengan sambaran petir. Kalau saya kan tetap dengan pendirian saya. Seandainya saya mati kena petir waktu itu karena memikul jenazah itu, iya. Saya yakin matinya saya itu mati syahid mas. Saya yakin itu. Jadi saya takutnya hanya kepada Allah sampai sekarang. Jadi waktu itu saya nggak punya rasa takut sama petir kayak sama apa, nggak punya takut mas. Itulah kalau orang itu betul-betul tahu sejarahnya santet. Bukan seperti orang sekarang mah gembor-gembor. Kan banyak itu di dunia maya zaman sekarang kan sudah digital ya. Iya. Di YouTube kan banyak. Iya. Santet saya makan. Kalau ketemu sama santet beneran mas, mungkin orang itu kepalanya masuk ke dalam pantatnya. Benar itu. Benar mas. Nah, habis gitu mas, kita yang tadi itu ya. Iya. Kan gini mas, kan mayit belum nyampe kuburan sudah datang petir, tetap saya pikul. Setelah masuk lokasi kuburan mas ya, kan ditaruh dulu kan. Iya. Terus gimana galinya kok belum selesai ya gitu. Di sini petir dari tadi. Jadi mayit di rumah itu petir di lokasi makam itu sudah menyambar. Nah habis gitu mas, ayo cepat katanya kiainya. Wong kiainya itu akhirnya pulang, nggak sampai Menguburkan itu. Nggak sampai petir mas, mayit diturunkan dari geranda kan. Iya. Itu loh petir lagi set. Namanya kain kafan mas, pembungkus jenazah itu. Iya. Kebakar. Saya kalau ingat itu ya Allah mbah gitu. Dosa apa ini mbah, tapi semoga ini menjadi asap duniamu mbah gitu. Iya. Karena kan belum dikubur. Iya. Belum dikubur. Saya loh mas waktu itu mau minum itu rasa takut saya gemeteran. Habis gitu saya berdoa mas, ya Allah, yang waktu itu kan belum ngerti doa-doa seperti sekarang mas. Iya. Tapi kan Allah Ta'ala maha tahu maha mendengar kan. Ya Allah, mbah ini dulu pernah mengajarkan kepada saya, jangan sampai nak kamu belajar tentang ilmu santet saya gitu. Almarhum ini ya Allah saya gitu. Walaupun Allah tidak butuh cerita saya, Allah sudah tahu apa niatan saya kayak gitu. Iya kan? Iya. Walaupun saya tidak curhat, Allah sudah tahu maksud hati saya. Tapi alangkah baiknya kalau saya berdoa kepada Allah. Kalau saya tidak berdoa kan dianggap sombong. Iya. Almarhum ini sudah menanam kebaikan kepada hamba ya Allah saya gitu mas.
sudah mengajarkan cara menangkal ilmu santet ya gitu. Gitu Mas. Sampai sekarang Mas, kalau ada orang belajar, Mbah, caranya menangkal ilmu santet itu gimana? Saya ajarkan Mas. Atau untuk menolong orang biasanya nolong ya? Iya. Saya sering Mas nolong orang Mas. Masnya kan sudah tahu kan. Iya. Nah, jadi saya kalau nolong orang itu kan dikasih amplop sama yang punya kan, ya bukan saya apa ya menolak rezeki, tidak, karena saya kan apalagi saya kan punya pekerjaan khusus ya, punya pekerjaan yang apa ya, bukan antara doa dan doa kan. Iya. Saya takut Mas kalau soal itu. Nah begitu Mas, dikuburlah jenazah itu. Dikuburlah jenazah itu, saya terlintas di pikiran saya nih gini Mas, Allah Maha Pengampun, dan simbah ini sebelum wafat di waktu sakit, mbah ini sering bersikir. Sudah tobat. Iya, sudah tobat, sudah beristighfar, sudah bersolawat. Saya terlintas di pikiran saya Mas, padahal tidak ada yang ngulang itu. Iya. Saya berdoa di dalam makam sebelum diazanin. Iya. Tapi doanya saya itu begini Mas. Saya pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bi barokah wal karomah Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah. Iya. Habis gitu saya bersolawat sebanyak-banyaknya Mas. Solawat apa saja. Lalu saya tiupkan kepada tangan Mas. Saya pegang Mas jenazah itu. Yang kain murinya sudah gosong itu Mas. Iya. Itu loh Mas. Alhamdulillah. Memang kain muri tetap kebakar Mas. Iya. Tapi kulit yang gosong jenazah itu menjadi mayit semula. Iya Mas. Sebelumnya gosong terus enggak. Iya. Ternyata Mas, setelah saya dewasa seperti ini, Iya. ternyata sabda Rasul ada yang seperti itu. Oh, Ada. Cuman jarang orang menceritakan kan. Tapi itu dibahas nanti lah. Saya menceritakan tentang yang mbah tadi ya. Iya. Setelah cerita singkat, diazanin, terus dikubur, iya kan? Iya. Saya itu Mas ya, kalau cerita itu saya mau nangis. Saya teringat mbahnya itu sudah mengajarkan banyak kebaikan kepada saya Mas, tentang menolak ilmu sihir. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Ilmu kebaikannya itu Mas yang saya kenang, bukan keburukannya Mas. Jadi saya ingatkan sama Masnya, apabila Masnya itu ya didolimin oleh seseorang, Iya. orang yang mendolimi Masnya itu lihat dulu apakah orang itu punya kebaikan walaupun setipis debu. Iya. Kalau memang orang itu punya kebaikan kepada Allah walaupun setipis debu Mas ya, Iya. keburukannya walaupun bergunung-gunung, lupakan keburukannya Mas. Itu pesan saya. Oh iya. Ya. Iya, berarti dari cerita tadi kan banyak pelajaran yang kita Petik. dapatkan. Iya. Ya nggak ada gunanya lah belajar santet. Nggak ada gunanya. Misalkan itu Masnya didolimin Ya. sama orang. Lihat dulu apakah orang itu punya kebaikan walaupun setipis debu. Kalau punya, kebaikannya dikenang, diingat. Buruknya jangan diingat Mas. Oh, agar iya. menjadi orang yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Begitu ya. Ya. Nah, habis Oke, gitu Mas. Iya. Setelah Maaf ya. setelah mbah itu sudah dikubur kan, Iya. orang-orang kan sudah pulang. Mm-mm. Saya itu belum pulang sendirian di sana. Terlintas lagi di pikiran saya. Iya. Biasanya malaikat itu juga makhluk Allah kan, ditalkinkan siapa saudaramu orang Islam semuanya kan gitu kan. Iya. Jadi orang-orang sudah pulang Mas, saya tetap di atas kuburan itu. Karena saya mengingat kebaikannya, jangan sekali-sekali kamu belajar ilmu santet. Ternyata yang diajarkan sama saya Iya. itu ilmu untuk penolak santet. Penolak. Nah, habis gitu Mas, saya diam. Saya perbanyak baca Al-Ikhlas di atas makam itu. Saya itu seakan-akan itu apa ya, hawanya itu beda Mas dengan sebelumnya. Seperti nikmat gitu, suasana itu semakin enak. Adem. Iya, udara itu semakin gimana gitu loh Mas. Iya. Ah, terus seakan-akan ada suara Mas, Iya. tenangkan hatimu, gitu Mas. Sama saya seperti ada suara lah. Tapi saya bukan mengada-ngada Mas ya. Iya. Ya seperti ada suara, tenangkan hatimu, sebarkan ilmu kebaikannya, pesan dari mbahnya gitu. Jadi pesan di masa hidupnya itu Mas. Iya. Makanya saya tuangkan sama Masnya. Iya. Jangan sekali-sekali belajar ilmu santet ya. Iya. Begini Mas, katanya mbahnya itu, kalau kamu tidak bisa apa-apa,
tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak kamu itu bisa membantu kesusahan orang lain, bisa mengurangi rasa sakitnya orang lain, katanya. Ilmu yang dikasihkan sama saya itu, Mas, gitu. Jadi itulah cerita dari simbahnya mantan dukun santet. Kenapa saya bilang mantan dukun santet, Mas? Karena beliau itu bertobat sebelum mati. Iya, gitu. Ya, Ceritanya seperti itu. Semoga ya diterima amal ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kenangan saya dulu, Mas, waktu santet-santet itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih mengingat ilmu itu, ilmu santet itu. Jadi Masnya kalau misalkan, Mas, pesan saya lagi ya, Mas, ya. Ya. Kan banyak orang, kadang orang kan nggak suka toh. Itu si A itu sakit kena santet nggak sembuh-sembuh. Itu orang bodoh namanya, Mas. Jangan asal percaya sama orang ya. Iya. Kalau memang orang itu sakit nggak sembuh-sembuh, Mas, ya, periksa dulu ke dokter ya. Iya. Periksa, kalau memang cari dokter ini nggak ada penyakitnya tapi kok sakit, datanglah kepada kiai. Jangan datang kepada dukun. Iya. Datang kepada kiai untuk apa? Minta barokah doa. Jangan meminta doa karena kita belum mati, Mas. Oh iya. Antara barokah doa dan minta doanya kan banyak orang salah ngomong. Bayai kalau nyuwun pandungane, berarti mati dhisik, mati dulu maksud saya gitu loh, Mas. Jadi mintalah barokah doa gitu. Oke, Bah, terima kasih. Iya, Mas, ya. Jangan lupa, Mas, perbanyak istighfar, sholawat ya, agar kita itu selamat dunia akhirat gitu. Siap. Mbah di sini jarang tidur, Mas, ya, di bawah pohon ini kesukaan sih, Mbah. Ya ampun, kalau pamit, Bah. Iya, Mas, ya.